Puji Tuhan, apapun pencobaan yang kita hadapi, kita boleh tetap mengikuti jejaknya Tuhan, tidak mengambil jalan sendiri, karena kita percaya Tuhan beri kekuatan kepada kita sehingga kita berkemenangan. Puji Tuhan, masih kita anggap pujian kita kesukaan dari Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita melewati berbagai rintangan. Puji Tuhan. Kita belajar satu pujian dari bahasa Batak, dari nyanyian Pentakosta zaman dahulu. Ini sudah lama, kita belajar kembali, supaya kita boleh digairahkan bagaimana suasana kegerakan pada zaman dahulu. Puji Tuhan. Adong sadamual tungsai ulini. Adong sadamual tungsai ulini.
Tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudaraku yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami persilakan tampil ke depan. Kembali kita angkat pujian ini sambil kita belajar. Kornya saja Allah majum julen. Allah majum julen. Nurui muata ini. Sekolah maju waru wari. Kosea di dona mai. Allah majum julen. Nurui muata ini. Sekolah maju waru wari. Kosea di dona mai. Allah majum julen. Shalom. Puji Tuhan saudara sekalian, pagi hari ini menyaksikan pemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi satu hal, kita jangan terpisah dari Tuhan. Yang saya saksikan saudara sekalian, saudara melihat barang-barang di depan, mungkin saudara heran melihatnya ya. Itu sebenarnya barang-barang orang si Petrus itu pindah dari depan sana. Mestinya pindah ke Nuri 4 saudara sekalian ya, tetapi rumah Nuri 4 itu tanggal 5 habis kontraknya, tanggal 5 kemarin. Tetapi yang punya rumah pekerja saudara sekaliannya tentu nggak bisa dia mengangkat barangnya. Mungkin hari ini diangkat, tetapi punya rumah kita di depan habis kontrak tanggal 5 juga kemarin. Dia tidak bisa lebih 1 hari pun. Itulah saudara sekaliannya. Nggak boleh katanya. Padahal nggak ada yang mengontrak rumahnya. Tapi kita tidak mau berbantah-bantah, ya udah kalau nggak boleh ya diangkat aja barangnya itunya, nggak usah berbantah-bantah. Kata bapak, iyalah nggak usah lah berbantah-bantah. Untuk apa berbantah-bantah? Itu memang haknya rumahnya. Kalau nggak mau 1 hari pun lewat, ya udah. Rumah itu kita kontrak 1 tahun 1 bulan pas tanggal 5. Karena Sebetus kemarin menikah tanggal 5 bulan ini. Pas lah, nggak bisa dia 1 hari pun lewat. Ya udahlah, nggak apa-apa saudara ya. Kita anak Tuhan, walaupun diapakan orang nggak apa-apa, itu biasa, itu haknya. Ya rumahnya, haknya ya kan. Kita kan mengalah. Itu. Jadi maka saya kasih tahu itu, jangan nanti bertanya-tanya kan, kok ada barang di sini, kenapa ini begitu ya. Makanya saya kasih tahu saudara ya, supaya jangan bertanya-tanya hatinya, kenapa begitu ya. Itunya itu. Jadi kalau nanti orang itu pindah nanti hari ini, besok atau nanti malam dia angkat barangnya. Tapi kalau belum pindah karena begini saudara sekalian, makanya dia belum pindah, istrinya mau melahirkan. Kata orang itu nggak bisa pindah kalau istrinya hamil tua melahirkan. Itulah cara ada orang itu ya kan. Jadi kita nggak bisa memaksa orang ya, itunya itu. Jadi kalau soal kontraknya udah saya bayar uang mukanya ya kan, 1 bulan yang lalu uang mukanya udah saya kasih, memang 1 juta karena dibilang kasih tanda jadinya supaya jangan dikasih sama orang lain. Sudah saya kasih. Jadi kemarin saya bilang sama dia, sama agen itu ya yang ngasih 7 rumah itu, datang ke rumah biar kita bayaran, saya bilang gitu. Tapi orang itu kerja di rumah sakit Adam Balik, namanya kerja rumah sakit, kadang masuk malam, kadang masuk siang, nggak tentu itu ya. Udahlah, bilang apapun yang terjadi seperti saya bilang tadi, biarlah terjadi. Yang penting, yang jelas kita tidak terpisah dari Tuhan. Pencobaan itu, pencobaan biasanya itu nggak lebih dari kekuatan, sepertinya yang pujian kita tadi. Itulah yang kami saksikan saudara sekalian, supaya jangan hati kita bertanya-tanya, apa ini kok barang di sini meroncat gitu ya, nggak apa-apa itu, hal biasanya itu. Demikian kesaksian kami, puji Tuhan, salam. Shalom. Haleluya. Selanjutnya kalau masih ada yang mau bersaksi, kami persilakan langsung saja. Haleluya. Selanjutnya kalau nggak ada yang bersaksi, kami undang persembahan pujian dari Sangkor. Langsung saja.
Haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang boleh menguatkan kita, yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita memuji-muji Dia, saat kita menyembah Dia, kita boleh rasakan kuasa-Nya menolong kita. Apapun pergumulan, persoalan kita hadapi, tangan Tuhan selalu diulurkan bagi kita, dan selalu mengasihi Dia. Ya, puji-pujian Dia penyembahan kita. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam surga. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau luar biasa memberkati kami sepanjang minggu ini. Yang boleh melihat tangan kuat-Mu menopang kami. Engkau bekerja di antara kami Tuhan, untuk memelihara kami, melindungi, menjaga kami hingga kami boleh ada hari ini sebagaimana adanya. Semuanya adalah anugerah Tuhan semata-mata, bukan kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang di hadirat-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan dengan persembahan-persembahan kami juga kami datang Tuhan, Kau menolong kami, Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Terima kasih untuk kasih firman dan roh-Mu. Kita berikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kami alami, mujizat ilahi oleh firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan.
kepada kita, hingga kita diberikan hidup dalam segala kelimpahan, hidup yang kekal. Dia berikan firman-Nya, Dia berikan roh-Nya, menuntun kita di jalan-jalan yang kita lalui, agar kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Saudara, kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, Bapa Surgawi. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami seizin Tuhan, bukan untuk membinasakan kami, tapi kami banyak belajar dari peristiwa, dari hal-hal yang kami alami setiap hari, menyadari bahwa tidak ada yang bisa kami perbuat dari diri kami. Itulah sebabnya kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau selalu bertindak dalam segala hal, sehingga pada akhirnya indah bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur
Tuntunan Tuhan sepanjang minggu ini kami nikmati, kami rasakan, sehingga kami boleh ada pada minggu ini untuk bersyukur melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Engkau sudah dengar pujian kami menjadi korban yang menyenangkan, yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan menerima firman dan perjamuan kudus, yang di dalamnya kami menerima keobahan demi keobahan. Diubahkan dari manusia daging kami ini untuk menjadi manusia rohani ya Tuhan. Bukalah hati kami, beri iman percaya kepada kami, sampai kami percaya dan mempraktekkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan kami. Terima kasih. Jika masih ada pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun, pekerjaan iblis yang mencoba menghalangi pikiran perasaan kami, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera ketenangan bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, mempelai pria sorga. Kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini dikasih Tuhan kesempatan bagi kita. Dengan tubuh yang sehat kita bisa hadir Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi siang hari ini untuk bersyukur dan mendengarkan firman serta menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Iya, terima kasih buat doa-doa saudara. Kalau di hari Minggu yang lalu saya tidak bisa hadir bersama dengan saudara karena kesehatan saya sangat terganggu. Tapi puji Tuhan karena doa-doa saudara, sepanjang minggu ini kami merasakan kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih juga buat pemberian-pemberian saudara. Ada yang memberikan suplemen dan banyak berkat yang saya terima dari saudara-saudara. Tentu Tuhanlah yang membalasnya dan Tuhan akan memberkati kita sekalian saudara-saudara. Biarlah tema kita masih tema yang baru, karena bagi saya sebagai gembala supaya jelas-jelas perjalanan hidup kita. Jadi ibadah kita tidak ibadah kebiasaan, lalu tidak ada hal yang saudara nikmati dari penyampaian, tapi saya ingin menyampaikan senantiasa tema-tema yang sangat penting bagi kita berada di hari-hari ini saudara-saudara sekalian, tentang meterai ya. Kalau kita tidak meterai, mendapat meterai dari Tuhan, akan dimeteraikan Antikristus 666 saudara-saudara. Makanya banyak takut orang ini, waduh, nanti kalau materai 66 datang, berjualan tak boleh, membeli nggak boleh, loh hidup kami mau kemana saudara-saudara. Ya, ada memprediksi, angka 66 itu komputer, kalau komputer itu dikali begini menjadi 66. Dan banyak saudara-saudara pengertian-pengertian orang membuat orang takut, waduh. Ya, bahkan banyak lagi saya melihat dikali-kalikan orang ya, 66 ini kalau huruf A dibikin begini atau huruf B dibikin jadi jumlahnya 66. Saya juga dulu agak kaget-kaget juga begitu saudara-saudara. Mula-mula komputer kalau dibagi atau huruf A atau begitu ya, jadi jumlah nanti 66. Wah, berarti kalau setiap orang main komputer antikristus begitu ya. Lalu kita lihat lagi ya, Mesias juga kalau dibikin angka tertentu maka angka Mesias juga 66. Jadi kita bukan itu yang kita perdebatkan saudara-saudara. Bagaimana kita harus memiliki materai itu sekarang, materai dari Tuhan. Kalau tidak menerima materai dari Tuhan, pasti menerima materai dari Antikristus, yaitu 666. Makanya kita juga mendapat 3 peningkatan materai saudara-saudara. Pertama, kita harus dimeteraikan dengan darah Yesus. Kemarin PA sudah saya sampaikan ini. Meterai darah Yesus. Supaya apa? Kita bisa masuk pintu gerbang sorga, masuk ke halaman kerajaan sorga, dan di sana ada perlindungan yang sangat kuat bagi kita. Materai pertama ini saudara-saudara, meterai darah. Ya, mulai dari perjanjian lama bangsa Israel yang memiliki darah anak domba,
ketika dioleskan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu mereka, keselamatan terjadi. Ya, malaikat maut akan lewat dan bangsa Israel tenang, aman, selamat, saudara-saudara, dengan meterai darah ini. Ya, bahkan diberikan lagi nubuatan kalau bangsa Israel memiliki keledai yang baru lahir, harus ditebus dengan seekor anak domba. Kalau tidak, keledainya dipatahkan lehernya, lalu binasa, saudara-saudara. Apa artinya itu bagi kita? Keledai itu, kita bangsa kafir ini disebut bangsa keledai. Supaya kita selamat, supaya kita hidup, maka kita ditebus dengan seekor anak domba. Itulah pengorbanan Kristus bagi kita. Keselamatan kita bergantung kepada darah Kristus. Tidak perlu tambah-tambah lagi. Ya, saudara mungkin, oh darah Kristus oke, tapi harus ditambah, diracik dengan ini, dicampur dengan ini, baru selamat. Nggak bisa. Darah Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita. Ya, makanya ayat membilang, ya, kamu tahu, kalimat 1 Petrus, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup sia-sia yang kau warisi dari nenek moyangmu. Kalau nggak ada darah Yesus, hidup kita ini sia-sia, saudara-saudara. Apapun yang kita kerjakan, kalau nggak ada materai darah Yesus, semua berakhir di liang kubur dan kita nggak dapat apa-apa. Makanya darah Yesus bagi kita sangat penting. Kita dimateraikan dengan darah Yesus. Ya, kalau sudah ada darah Yesus, hidup kita nggak lagi sia-sia. Hidup kita berguna, hidup kita mahal. Tapi coba kalau nggak ada darah Yesus, sehebat apa kita melakukan cara-cara hidup nenek moyang, mungkin adat istiadat, mungkin apa saja usaha manusia supaya kelak menjadi baik, nggak mampu, saudara-saudara. Ya, coba kita baca dulu ulangi ini, saudara-saudara. 1 Petrus, ya, 1 Petrus, kita baca ini sama-sama, saudara-saudara. Dan kita harus tahu. Makanya disebut sebab kamu tahu. Jadi nanti harus tahu kita, saudara-saudara. Dan iblis seringkali menutup-nutupi ini supaya orang jangan tahu. Ya. Tapi Rasul ini bilang, ayo sebab kamu tahu, kita harus tahu bahwa hidup kita ini dengan darah yang mahal yang sudah menjadi materai dalam hidup kita, sehingga hidup kita berguna. Ya, sama-sama saudara-saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, terus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita ditebus, saudara-saudara. Ya, di perjanjian lama, kalau keledai nggak ditebus, dipatahkan lehernya, harus ada anak domba. Saudara-saudara, coba baca Pamangun Song, Keluaran 13 ayat 13. Ya, silakan. Keluaran 13 ayat yang. Jadi kita harus, hidup kita terletak dengan darah, materai darah ini, saudara-saudara. Jadi kita dimateraikan dengan darah. Ya, Keluaran 13. Dan sudah saatnya, saudara-saudara, supaya kita tidak takut nanti, waduh, antikristus mau datang, kata orang, saudara-saudara. Waduh, angka 66 di mana-mana. Ya, jadi takut kita, bukan. Kalau sudah meterai darah Kristus itu dalam hidup kita, entah kapan pun datang, antikristus tidak jadi masalah bagi kita. Gak perlu pusing kali kita mempelajari, aduh antikristus begini, tidak penting. Yang penting bagi kita, bagaimana kita memiliki sesuatu yang kuat dalam hidup kita. Silakan Keluaran. Demikian Keluaran 19 ayat 13. Iya. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, Iya. kau tebuslah dengan seekor domba. Iya, keledai harus ditebus dengan seekor domba. Itu dulu jauh sekali, bayangkan di Keluaran, rupanya penggenapannya kita di akhir zaman. Ya, makanya Rasul-Rasul bilang, kekayaan, betapa hebatnya kekayaan luar biasa yang disediakan kepada kita akhir zaman ini.
Malaikat-malaikat mencari, nabi-nabi mencari. Oh, ada hal yang paling besar yang disediakan kepada bangsa kafir. Apa itu, saudara-saudara? Kita ditebus dengan anak domba. Terus lanjutkan lagi. Atau jika engkau tidak menebusnya, Iya. engkau harus mematahkan batang lehernya. Iya, terus. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Iya, perhatikan. Jadi tentang penebusan ini harus menjadi tanda di tangan kita dan di dahi kita. Ayat 18. Tentang penebusan ini ya, sama-sama kita baca. Jadi penebusan ini sudah harus jadi tanda. Ayat 16 kita baca 1, 2, 3. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi sudah tanda. Tanda di tangan kita, tanda di dahi kita. Ingat, antikristus nanti dicap dahi atau tangan kita. Tapi tanda penebusan itu sudah menjadi materai. Udah menjadi materai bagi kita. Jadi jangan ragu-ragu, saudara-saudara. Nah, prakteknya gimana mempraktekkan supaya jelas meterai ini dalam hidup kita, meterai darah ini? Kita harus tinggalkan segala warisan nenek moyang yang kita warisi dari nenek moyang kita. Apa itu berhala-berhala? Sebelum Injil dulu, nenek moyang kita harus pergi ke pohon mempersembahkan persembahan, saudara-saudara. Harus lakukan ritual-ritual. Ada gondang, ada seruling, ada bermacam-macam itu ritual ibadah penyembahan berhala. Ada pakaian-pakaian dan itu diyakini, saudara-saudara. Diyakini bisa menyelamatkan. Ya. Diyakini bisa menyelamatkan. Coba kalau kita masih nggak pakai pakaian yang macam begitu, takut. Nanti kalau nggak pakai jenis pakaian begini, nanti nggak keberkatan lah. Kita sudah harus tinggalkan. Ya, kita harus lepaskan itu supaya materai darah Kristus ini ada di dalam hidup kita. Mulai dari jimat-jimat, berhala-berhala, banyak kali mantra-mantra. Nah, di Kisah Rasul dibakar mereka semua. Ya, coba baca dulu Kisah Rasul Pak Mangunsong. Semua itu dulu mereka penyembahan berhala. Tapi di Kisah Rasul semua ajibat-ajibat mereka, berhala-berhala, sihir-sihir, buku-buku yang sangat mahal itu, saudara-saudara, dibakar mereka supaya mendapat meterai, namanya meterai darah Kristus yang menyelamatkan. Kisah Rasul 19. Ya, mari saudara-saudara, Kisah Rasul 19. Ya. Silakan ayat yang ke-19 atau ayat yang di atas dulu, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, Ya. baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Terus 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Ya, mereka menjadi percaya. Ya, dulu kepercayaan mereka kepada dewa-dewa, saudara-saudara. Sekarang mereka tinggalkan semua dewa, mereka percaya kepada Yesus. Mereka yang telah menjadi percaya, lanjut, Datang dan mengaku di muka umum iya, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. iya, 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan Sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. iya, Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. iya, coba saudara-saudara. Jadi dulu untuk berhala-berhala itu banyak bayar, saudara-saudara. Mahal bayarannya. Tapi keselamatan tidak ada di situ. Jadi karena mereka tahu bahwa hanya darah Yesuslah memberikan keselamatan. Semua buku-buku mereka, ajibat mereka, sihir-sihir, semua yang berbau berhala itu dibakar di depan semua orang. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah penting. Jadi kita jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, segala sesuatu yang namanya berhala, lepaskan itu, saudara-saudara. Biar berhala itu membuat kaya banyak orang dengan berhala bisa kaya, tapi kekayaannya nggak bisa dinikmati. Ya, selalu begitu, saudara-saudara. Kalau kita dari Tuhan berkat kita bisa kita nikmati.
Coba kalau berkatnya bukan dari Tuhan. Kaya, uang banyak, harta di mana-mana, hanya menyusahkan. Ya, hanya membuat susah. Tapi coba kita, kalau ada meterai darah Yesus dalam hidup kita, sederhana pun kita bisa menikmati hidup ini, saudara-saudara. Ya, ini materai pertama yang harus kita miliki, saudara-saudara. Ya, kegunaan materai pertama ini adalah supaya kita masuk di halaman kerajaan surga, mendapatkan kehidupan, saudara-saudara. Ya, syaratnya untuk masuk halaman kerajaan surga, percaya mulai, saudara-saudara. Ya, di kitab Kejadian ada di situ malaikat menyambarkan pedangnya supaya jangan orang masuk ke pohon kehidupan. Nanti dicarikan dulu kitab Kejadian itu, Bang. Jadi Yesus harus kena pedang malaikat itu supaya pintu terbuka bagi kita. Jadi pedang malaikat itu menyambar-nyambar, gak boleh ada seorang pun masuk ke pintu kehidupan itu. Harus kena pedang. Siapa yang kena pedang itu? Yesus. Dengan darahnya lah, saudara-saudara, kita bisa boleh masuk ke dalam halaman, masuk dalam kerajaan surga. Di kitab Kejadian, ya. Iya, Kejadian 3. Jadi sangat luar biasa loh, saudara-saudara. Jadi jangan saudara pikir, darah Yesus, mendingan aku ikuti cara-cara sana lah, tradisi sana lah, rame di sana, hebat di sana. Aduh, keselamatan saudara hilang. Ya, ayat berapa tadi Pak Mangunso? Ayat 23 dimulai. Iya, sebutkan coba biar dibaca. Kejadian 3 ayat 23. Iya, 23, silakan. Demikian firman Tuhan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Iya, mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, terus Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Iya. Tempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang berjalan Iya. dan menyambar-nyambar. di malaikat ini dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar, nggak boleh masuk, saudara-saudara. Coba lanjut lagi untuk Menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya, dijaga ini jalan pohon kehidupan, dijaga, saudara-saudara. Bayangkan, kalau nggak datang Yesus, seorang pun nggak akan bisa masuk ke jalan pohon kehidupan. Nggak ada keselamatan. Ya, jadi terus ini keruk ini dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lalu masuklah Yesus, makanya kenapa Yesus harus mati, saudara-saudara? Ya, apa nggak ada cara lain? Memang nggak ada. Harus darah Yesus. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini ayo, materai darah ini saudara harus miliki. Yesus rela mati, saudara-saudara, supaya kita mendapat kehidupan. Yohanes dibaca dulu Pak Mangunsong. Ya, jadi ada darah Yesus bagi kita. Yohanes 17. Ya, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah kita masuk di dalam kekekalan, saudara-saudara. Ya, dia jalan satu-satunya, nggak ada lagi pilihan lain. Yohanes 17, ya, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Iya. Inilah hidup yang kekal itu. Iya, inilah hidup yang kekal. Pintu ke jalan kehidupan itu sudah terbuka. Inilah hidup yang kekal itu, terus Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Iya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Jadi kehidupan kekal itu ditentukan mengenal Allah satu-satunya, mengenal Yesus satu-satunya juru selamat. Gak ada lagi pilih, gak boleh campur-campur, saudara-saudara. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, ya, gak pelin-pelan, aduh sebentar lagi nyembah berhala. Ini tanda-tanda orang gak mengenal Tuhan yang benar. Kalau sudah kita mengenal Tuhan yang benar, ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, kita sudah mendapat hidup kekal itu. Jadi hidup kekal itu dimulai dari mengenal Yesus satu-satunya. Pintu untuk masuk surga itu gak banyak, saudara-saudara. Hanya melalui pintu gerbang. Ya, hanya melalui Yesus, percaya kepada Tuhan. Ya, nggak ada cara lain. Ya, pintu hanya satu, dan Yesus sudah lewat di situ, saudara-saudara.
Dan hidup kekal itu adalah kita mengenal Engkau satu-satunya. Jadi seringkali kita bilang juru selamat kita satu-satunya Tuhan Yesus. Ya, bukan salah satu. Ada orang, oh juru selamat salah satu Tuhan Yesus. Terus siapa lagi? Oh berhala, bigu-bigu. Ya, ini. Aduh saudara-saudara. Ya, juru selamat kita, keselamatan hanya satu. Kalau sudah kita memiliki pengenalan yang benar satu-satunya juru selamat kita, sudah kita ada jaminan hidup kekal. Tapi kalau masih bimbang, sebentar ikut sini, sebentar ikut ini, saudara masih diragukan keselamatan saudara. Ya, makanya inilah yang pertama saudara-saudara sekalian. Ya, meterai darah Yesus. Tapi belum cukup, karena Antikristus memiliki 3 juga, angka 6 pertama, angka 6 kedua, angka 6 ketiga, 666. Nah, apa cukup dengan meterai darah? Belum, saudara-saudara. Belum cukup. Lalu apa lagi? Nah, ada lagi namanya meterai firman. Cap gitu, dicap juga kita dengan firman. Jadi dicap kita, menjadi tanda di dahi dan di tangan kita ada darah. Meterai darah dalam hidup kita. Sudah menjadi tanda. Sudah menjadi tanda. Coba kalau menyembah berhala orang, saudara-saudara, tangannya sama, dahinya sama. Ya, masih ingat kalau orang menyembah berhala, tangannya begini, lalu kepalanya ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk begini. Tangan dan dahinya. Coba kalau kita lihat orang menortor, saudara-saudara. Oh, tangannya gini-gini, saudara-saudara. Ya, kepalanya juga begini. Aduh. Ya. Kita saudara-saudara harus kita lepaskan itu. Ya, supaya kita dapat meterai pertama ini, meterai darah. Setelah itu kita melanjut lagi. Jadi meterai darah tujuannya supaya kita masuk ke daerah keselamatan, daerah halaman kerajaan surga. Ya, daerah halaman kerajaan surga. Kalau nggak meningkat, ini pun masih di aniaya antikristus. Daerah halaman bait suci nanti kalau dia nggak meningkat ke atas juga akan diserahkan kepada antikristus. Makanya kita harus meningkat. Jangan dia yang penting aku sudah cap darah Yesus, nggak lagi ikuti nenek moyang, acara nenek moyang, lalu puas di situ. Kan banyak gereja, aku udah lepas tradisi loh, sudah lepas ini, puji Tuhan, tapi nggak meningkat, saudara-saudara. Ada lagi yang kedua, materai yang kedua, namanya materai firman. Ya, firman itu sudah menjadi materai di dahi kita dan di tangan kita. Nah, inilah saudara-saudara, makanya penting kita setelah kita selamat harus masuk ke ruangan suci. Setelah di halaman, jangan berhenti di halaman, meningkat lagi. Saya harus masuk ke ruangan suci. Untuk menjadi apa? Menjadi imam-imam. Oke, Ulangan pasal 6, saudara-saudara. Mari. Ya, Ulangan pasal yang ke-6. Jadi kita harus meningkat, saudara-saudara. Ya, harus meningkat. Ayat yang ke-7, 8, saudara-saudara. Iya. Jadi materi yang kedua adalah firman. Firman itu sudah menjadi cap di dalam hidup kita, sudah menjadi materai di dalam hidup kita. Sama-sama ya. Iya. Ulangan 6 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berulang 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi jelas ya, darah tadi di dahi, di tangan. Sekarang yang kedua, firman sebagai tanda di tangan dan tanda di dahimu. Makanya saudara-saudara, nyanyian kita hidup mempelai, beri tanda di hidupku. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, supaya jelas, jangan lagi tanda antikristus. Sebagai milikmu Tuhan. Itu bagus sekali nyanyian itu, saudara-saudara.
Cuma kadang-kadang orang menyanyi itu tanda apa ya? Tanda apa jika Tuhan kasih sama aku? Ya, tanda apa sih? Nah, tanda ini yang harus jelas. Meterai darah. Ya, tanda darah itu jelas dalam hidup kita. Sampai disaksikan orang, oh ini ada tanda darah ini. Ada cap. Ya, cap pemilikan Kristus. Darah, saudara-saudara. Yang kedua adalah firman. Ya, untuk apa ini saudara-saudara? Supaya kita masuk ke ruangan suci. Ya, karena di mezbah korban bakaran itu maka kita kenal namanya ada korban Kristus. Di halaman itu, pelataran itu ada mezbah korban bakaran, darah di situ. Ya. Lalu di ruangan suci apa di situ ada firman, meja roti sajian atau meja roti pertunjukan, saudara-saudara. Nah, ini imam-imam. Setelah kita ada tanda darah, kita meningkat. Yang kedua adalah kita masuk ke ruangan suci. Supaya di ruangan suci kita mendapat namanya meterai firman. Jadi jangan bertahan di halaman saja. Aduh, aku gak maulah masuk ruang suci, gak mau jadi imam-imam. Udahlah, cukup saya selamat dengan tanda darah. Udah saya dilepaskan dari kesia-siaan nenek moyang. Jangan, saudara-saudara. Harus meningkat. Berarti berapa itu Pak Mangusong? Ya, halaman itu masih diinjak-injak antikristus loh, saudara-saudara. Ya, kalau saudara nggak meningkat, lo juga masih, saudara-saudara. Makanya kita tingkatkan iman kita. Iya, Ibrani. Iya, kita baca. Wahyu, maafkan ya, Wahyu, ya. Wahyu 11. Jadi kita harus meningkat, saudara-saudara. Ya. Nah, siapa ini yang bisa nanti mendapat materai firman ini adalah imam-imam. Imam-imam yang mengikuti 3 macam ibadah. Ya. Ngapain sih ngotot kali kita 3 macam ibadah? Ini mahasiswa kalau ada waktunya beribadah, ya. Usahakan. Jangan hanya hari Minggu. Ya. Karena hidup kita nggak tergantung kepada pekerjaanmu. Pekerjaanmu bukan menyelamatkanmu, ibadah kita. Ya. Tuhan yang kita layani sangat luar biasa. Ya. Wahyu berapa tadi? 6 ya? 17. Iya, silakan kita baca ini saudara-saudara. Jadi kalau saudara nggak meningkat, hanya di halaman saja, cukup ibadah minggu, ya saudara-saudara jadi sasaran antikristus juga. Ya, silakan mulai ayat 1 Pak Mangusong, silakan. Demikian Wahyu 11 ayat 1 dimulai. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Iya. seperti tongkat pengukur banyak, dengan kata-kata yang berikut. Iya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah Iya. dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikan ayat 2 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Coba 42 bulan, 3,5 tahun, 3,5 masa, saudara-saudara. Ya, atau 1200 hari. Coba, saudara-saudara. Kalau nggak meningkat ke situ, udahlah cukup hari Minggu aja. Hari Minggu pun sudah sangat seringkali kita terganggu, saudara-saudara. Kita harus meningkat. Supaya mendapat materai firman Allah ini, jalan satu-satunya adalah masuk menjadi imam-imam. Menjadi imam-imam, saudara-saudara. Ya, ngotot kita jadi imam-imam. Nanti jabatan terakhir kita bukan pendeta, bukan siapa. Jabatan terakhir kita nanti adalah imam-imam bagi kerajaan Allah. Ya, setelah masuk pesta nikah anak domba, kita masuk kerajaan 1000 tahun. Imam-imam lah nanti akan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi penting kali, saudara-saudara, ikut PA. Saudara sedang dipersiapkan menjadi imam-imam dan raja-raja yang ikut PA, saudara-saudara. Menjadi ikut pemerintah bersama dengan Kristus. Ya, usahakan ikut PA, saudara-saudara. Ya, segala sesuatu pandai-pandai kita mengatur waktu. Ya, kalau masih bisa, saya harus sempatkan waktu untuk PA. Ya, saudara-saudara. Karena kita sedang dipersiapkan itu. Karena di ruangan suci lah kita akan mendapat materai namanya firman, materai firman ini, saudara-saudara.
Ya, sampai nanti firman itu sudah ada di mulut kita, firman itu sudah di hati kita. Firman iman. Ya, firman iman inilah yang nanti akan membuat segala masalah kita, segala pergumulan, masalah-masalah kita semua dapat diselesaikan oleh firman. Ya. Makanya kita harus meningkat, saudara-saudara. Firman harus meningkat. Ya, kita dari materai darah Yesus harus meningkat, saudara-saudara. Ya, kepada firman yang selalu kita dengar selalu. Firman ini yang membuat kekal. Semua benih apapun di dunia ini binasa, tapi kita dilahirkan dari benih firman. Coba, ya. Lahir kita dari benih firman. Capnya sudah jelas, cap firman Allah itu di dalam hidup kita. Ya. Sekarang ini usahakan, saudara-saudara. Sekarang kan banyak orang beribadah udah kalau nyanyi senang, saudara-saudara. Kalau sudah saat firman udah mulai ngantuk, udah mulai menghayal, udah kepikirannya entah kemana-mana. Bayangkan aja, dari 4 perumpamaan mendengarkan firman. Ya, ini bahaya kali, saudara-saudara. Takutnya iblis kita dimeteraikan oleh firman. Dari 4 cara orang menanggapi firman, hanya 1 berhasil, 3 gagal. Coba, saudara-saudara, guru-guru kami bilang dulu, banyak orang jemaatmu, dari sekian banyak itu 1/4 aja bisa dengarkan firman, itu sudah bagus. Yang lain ada yang dan terima firman, oh mula-mula haleluya, puji Tuhan. Di gereja, haleluya, haleluya, amin, amin. Baru pulang dari gereja, baru di pintu gerbang sudah hilang aminnya, hilang haleluya. Ya. Karena apa? Firman itu diambil iblis dari hatinya. Coba. Nggak bisa termaterai, ya, sudah secara itu Pak Mangsong ya. Ya, nggak bisa jadi materai firman. Kenapa? Karena iblis mengambil firman itu dari hatinya. Baru keluar dari pintu gerbang, udah diambil iblis firman itu. Ya, nggak bertumbuh, saudara-saudara. Ada lagi firman ditaburkan di batu dulu, sebab belukar. Batu dulu ya. Nah, batu dulu, seperti batu. Wah, semangat, saudara-saudara. Tapi begitu datang ujian, pencobaan, baru datang panas dikit aja, udah layu kering, saudara-saudara. Itu yang kedua, gagal juga. Ada lagi yang ketiga, semak. Di semak hati manusia kayak semak duri. Wah, mendengarkan firman, puji Tuhan, haleluya, saudara-saudara. Ya. Tapi ketika ada kekhawatiran, iblis hati jago bang, malah ngutang tersebut. Ya, ribut di rumah. Apa lauknya nggak sesuai dengan pikiran suami, baru pulang dari gereja sudah berantem masalah ikan, masalah lauk. Nah, kekhawatiran itu sudah dari 3 ini sudah gagal mendapat cap dari firman. Tapi hanya 1, ya, firman itu di tanah hati yang baik. Ya, kenapa disebut tanah hati yang baik? Selalu berpikiran positif, oh firman ini untuk saya. Kalau tanah yang gak baik, oh firman ini menyinggung saya, firman ini menteror saya, firman ini nembak-nembak saya, firman ini terus menuduh saya. Aduh, gak tanah yang baik, saudara-saudara. Coba Lukas berapa Bang Song? Matius 13. Matius ya, kita ambil dari Matius saja. Jadi saudara-saudara, usaha kita supaya cap materai firman ini ada di dalam hidup kita. Materai darah tadi sudah, tapi harus meningkat lagi, saudara-saudara. Kita harus memiliki materai firman ini di dalam hidup kita. Silakan, ayat berapa ini? Ya. Matius 13. Dengarlah arti pengertian firman itu tadi. Artinya itu tadi kemana ini ayat? Ya. Ayat yang ke 17 mulai Pak Mangonsong. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini sudah perhatikan, kenapa nabi-nabi ingin mendengar kekayaan hikmat Allah ini tentang kita bangsa kafir ini. Ya, kita mendapat materai darah, kita mendapat materai firman. Nabi-nabi nggak dapat itu, saudara-saudara.
Sebelum Yesus nggak dapat darah itu, nggak dapat firman yang dibukakan ini. Nabi-nabi ingin melihat itu, saudara-saudara. Tapi perhatikan 18 lagi. Karena itu dengarlah arti perumpamaan itu. Iya, Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, iya. tetapi tidak mengertinya. Nah, nggak mengerti. Kenapa saya ulang-ulangi kita beli laptop, beli TV dulu, beli proyektor. Apa tujuan saya? Supaya saudara mengerti firman. Ya, kalau saudara nggak mengerti firman, maka si jahat akan merampas firman itu. Ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Ini kan sulit. Untuk mengerti firman bukan, dia sarjana loh, sarjananya, wah paling hebat. Apa jaminan mengerti firman? Enggak. Ya, atau dia sekolahnya baca tulis pun enggak. Bisa mengerti? Bisa, saudara-saudara. Ya, mengerti ini satu, dikaruniakan Tuhan pengertian kepadanya. Makanya sering kita berdoa, Tuhan beri bagiku pengertian terhadap firman-Mu, supaya aku mengerti firman, bukan karena pandainya kita. Nah ini saudara-saudara, mereka tidak mengertinya. Lanjut. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Iya. Inilah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Iya, jadi benih di pinggir jalan ini, saudara-saudara, menerima firman tapi nggak mengerti. Ya, namanya kayak dengarkan firman kayak di pinggir jalan, sambil-sambil lewat, tengok lagi. Coba kalau kita duduk di pinggir jalan, lewat bemo, lewat si anu, lewat si, nggak ada konsentrasinya. Nah inilah saudara-saudara, saat mendengar firman nggak fokus. Ya, inilah firman itu diambil dari gagal, saudara-saudara. Ya, yang kedua lagi, mendengarkan firman dulu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Ialah orang yang mendengar firman itu, Iya. dan segera menerimanya dengan gembira. Gembira dia mendengar firman, ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Iya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Iya. Maunya orang yang ditanam seperti batu-batu, jangan ada orang ganggu-ganggu dia. Jangan ada masalah. Jangan ada dalam ribut. Maunya setelah dia mendengar firman, semua aman. Suami kayak malaikat, anak-anak kayak malaikat, tetangga kayak malaikat, teman di pekerja kayak malaikat, semua baik-baik. Wah. Ya. Jangan ada maunya masalah. Sedikit ada masalah, ayat ini membilang sudah murtad dia, saudara-saudara. Dikit aja ada masalah, udah langsung murtad, lupa firman yang didengar tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, iya. ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Iya. Sudah dengarkan firman, tapi khawatir, terus khawatir. Dari tiga cara mendengar firman ini nggak mendapat materai dari firman dalam hidupnya. Firman itu nggak berakar, nggak bertumbuh dalam diri. Tapi hanya satu. Nah inilah kerinduan kita, saudara-saudara ya. 21 ayat 23 kita baca bersama, ayat 23, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mengerti dulu. Ya. Awal dari pertama berhasil menerima firman, mengerti dulu firman itu. Saya selalu berdoa dan selalu doa, Tuhan, jemaatmu jangan pulang pergi nggak ngerti apa-apa. Ya, di gereja tabernakelnya kau ke gereja, iya. Apa tabernakel? Aduh mai sekolah ke pendetaku katanya. Bah, mestinya jawab. Loh, gereja tabernakel apa itu tabernakel? Oh, ini loh, kesempatan bersaksi. Ya, kita kadang-kadang enggak, saudara-saudara. Ya, enggak ngerti apa-apa. Ya, apa kata orang, itulah orang rame-rame ke sana, rame-rame. Ya. Tapi kalau kita mengerti, gimana cara mengerti? Ya, penuh perhatian kita saat mendengar firman. Ya, mendengar firman dengan penuh perhatian. Kalau ada catatan dicatat, ya, diingat, diulang-ulangi, mengerti. Kalau sudah mengerti ada harapan, saudara-saudara, untuk bertumbuh, ya, berbunga sampai kepada berbuah.
Ini materai yang kedua. Jangan gagal kita, saudara-saudara. Dari 4 ini hanya 1 yang berhasil, 3 gagal untuk termaterai oleh firman, saudara-saudara. Dan kita bilang, sayalah itu Tuhan yang berhasil itu, menerima firman dan mengerti. Ya, setelah saya mengerti, saya akan bisa melihat berbuah dan berbuah, saudara-saudara. Ya, yang ketiga sekarang, saudara-saudara, ada materai yang ketiga. Ya, jadi materai yang kedua tadi firman kita dapatkan saat kita menjadi imam-imam. Saudara sudah menjadi imam-imam, puji Tuhan, dan tekuni. Jabatan kita terakhir adalah imam-imam Allah, imamat rajani. Ya, sampai meninggal pun kita, misalnya seperti saya, kalau sudah ditulis pendeta, maksudnya nggak usah, maunya imam ini, imam. Waduh, bangga kita. Terakhir kita punya jabatan namanya imam-imam, imamat rajani. Ya, karena ketika nanti Tuhan datang, kalau kita jadi imam-imam, kita akan dibangkitkan. Ya, imam-imam yang masih hidup akan sama-sama kita diubahkan untuk bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Yang enggak imam-imam masih belum, saudara-saudara, belum merasakan kebangkitan pertama. Ya, kebangkitan pertama itu imam-imam. Ya, makanya jangan ragu-ragu kita, saudara-saudara. Teman-teman kita, ya, hamba Tuhan atau anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan, statusnya sebagai imam-imam. Oh, kebangkitan pertama akan menjadi bagian mereka. Ya. Lalu kita pelajari bagian yang terakhir, saudara-saudara. Ada lagi materai yang ketiga. Ya, materai yang ketiga ini namanya, saudara-saudara, materai nama Tuhan. Namanya dimeteraikan dalam hidup kita. Nah, di imam-imam itu ada namanya di kepalanya ini, saudara-saudara. Ya, kita baca saja dulu. Nah, ini ditaruh ini, saudara-saudara. Ya, Keluaran pasal yang ke-28. Mari, Keluaran pasal 28. Ini harus kita miliki, saudara-saudara. Ada namanya serban. Ya. Patam. Membuat patam dari emas murni. Keluaran 28. Ya, ayat 36 kita baca, saudara-saudara, ya. Mari. 1, 2, 3. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Ya. Nah, inilah, saudara-saudara, ada patam. Kalau pakaian imam besar itu kita lihat itu dituliskan kudus bagi Tuhan, miliknya Tuhan. Artinya apa ini? Kita mendapat satu lagi materai nama Tuhan dalam hidup kita. Dimeteraikan nama Tuhan. Nah, siapa ini yang mendapat materai nama Tuhan? Enggak semua, saudara-saudara. Ya, saya kalau setelah menikah dengan istri saya, dulu dipanggil Roslinda gitu. Tapi begitu menikah, Bu Sinaga, katanya Bu Masir. Loh, berubah namanya, saudara-saudara. Ya, kok gak dipanggil-panggil lagi namanya? Kalian kalau sudah menikah, nama suaminya dipanggil Bu Masir, Bu Sinaga. Ih, heran kita. Nah, kita juga nanti begitu. Nama itu akan dimeteraikan dalam hidup kita. Nama Tuhan itu akan dipanggilkan dalam hidup kita. Coba. Itulah mempelainya. Dimeteraikan dalam hidup kita. Dilekatkan dalam hidup kita. Sekarang kan masih belum. Banyak-banyak aja orang memakai nama Tuhan. Makanya Tuhan geram sekali. Geram sekali Tuhan melihat. Kau pakai namaku tapi untuk berbuat jahat. Materai nama dipakai. Ya. Coba misalnya ada orang lain yang bukan istri saya. Ada perempuan yang dipakai nama saya. Saya ini istrinya Pak Masil loh, minta ini, minta itu, minta. Geram sekali Tuhan. Ya. Makanya Tuhan marah. Ada orang memakai nama Tuhan,
Tuhan, Tuhan, kami sudah lakukan ini, lakukan itu demi nama-Mu. Tuhan bilang, wahai engkau yang berbuat kejahatan. Ya. Karena nama Tuhan ini sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Nama Tuhan ini akan menjadi materai dalam hidup kita ketika kedagingan kita ini harus disucikan. Makanya dari ruangan suci ada namanya pintu tirai. Pintu tirai inilah yang harus dikoyakkan supaya kita masuk ruangan maha suci. Di ruangan maha suci itulah kita mendapatkan nama Tuhan sudah dilekatkan dalam hidup kita. Ini perjuangan terakhir untuk menjadi mempelai Tuhan. Jadi 3 materai ini. Materai darah, materai firman, dan materai nama Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara. Gimana mendapatkan? Enggak, nama Tuhan itu enggak dilekatkan kalau daging kita ini yang selalu bersuara. Kedagingan kita ini yang selalu menonjol. Seperti tabut. Ya, tabut itu memang dibuat dari kayu penaga, tapi dia luar dan dalam dilapis dengan emas. Sedikit pun tidak lagi kayunya. Baru ditaruhlah di atasnya tutup pendamaian. Tutup pendamai itu dari emas murni semua. Kita enggak emas murni. Kayu masih ada. Tapi kayu ini dilapis dengan emas supaya nama Tuhan itu melekat di dalam hidup kita. Namanya tabut perjanjian. Jadi saudara-saudara, mari hari-hari ini penting perjuangan kita. Perjuangan kita. Nama Tuhan itu dilekatkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya. Yesaya 4 membilang ini kita yang mempelai. Ada 7 gadis ini bicara mengenai gereja Tuhan. Apa ini yang jatuh? Ada jatuh nggak? Di sini kurang saja ini ya. Oke. Yesaya pasal yang keempat. Yesaya pasal yang keempat. Mari saudara-saudara, ini perjuangan kita. Jadi tema ini sangat penting kali. Apalah gunanya saudara, hal kita sibukkan kalau kita nggak mengerti mendapatkan 3 meterai ini, saudara-saudara ya. Yesaya pasal yang keempat. Ya. Silakan Pak Mangsu, kita baca saja sama-sama ya. Yesaya 4 ayat 1. Ini nubuatan bagi kita tentang akhir zaman ini, gereja mempelai. Ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Nah, inilah pergumulan terakhir gereja mempelai ini, saudara-saudara. Ya, biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Nah, siapa ini mempelai? Ya, istri saya sudah dilekatkan nama saya kepada dia. Ya, sama semua saudara-saudara. Si Petrus sudah menikah. Di sana pasti bilang, oh kalau si Maya nggak panggil lagi proses si Maya terus kemana-mana. Oh ini Ibu Prianto, Ibu Sinaga, udah gitu. Ya, Mak Oci juga, oh ini Bu Tahayan, nggak panggil lagi namanya. Oh Ibu Tahayan, ini Ibu Mangunsong, ya kan? Namanya sudah dilekatkan. Ya coba kalau nama yang lain dilekatkan, Ibu Mangunsong sama si Rida, nggak boleh. Atau sama siapa? Oh langsung keberatan. Ya, namamu dilekatkan kepada nama kami. Makanya ini perjuangan kita, dimateraikan kita saudara-saudara dengan nama ini. Ya, nama Kristus ini harus dilekatkan dalam hidup kita. Tapi prosesnya harus ada penyucian, saudara-saudara. Penyucian apa itu? Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami. Ini penyucian, saudara-saudara. Ya, penyucian dari kekhawatiran, ya, kedagingan, ya, menanggung makanan pakaian. Ini kan daging kita yang seringkali nggak disucikan. Ya, kita harus, saudara-saudara, ambillah aib kami. Ini saudara-saudara penyucian dari segala kedagingan kita. Kedagingan kita harus disucikan. Ya.
Makanya Tuhan geram. Coba dulu Matius berapa itu Pak Mengosong, pada hari terakhir aku akan terus terang kepada mereka. Memakai nama Tuhan loh saudara-saudara. Tapi tidak melewati perobekan daging. Ya, justru memakai nama Tuhan untuk mengumbar daging, menyenangkan daging. Tuhan bilang, enyahlah engkau dari hadapanku. Ya, Matius Pak Mengosong. Matius 7 ayat 21. Iya, kita lihat ini saudara-saudara ya. Matius 7 ayat 21, silakan. Demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Iya. akan masuk ke dalam kerajaan surga, Terus melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir inilah saudara-saudara. Banyak orang memakai nama Tuhan tapi tidak perobekan daging, tidak ada penyucian, tapi memakai Tuhan hanya untuk cari-cari berkat, cari perkara-perkara dunia. Sampai Tuhan bilang nanti, enyahlah engkau. Ya, kita baca sama-sama ayat 22 23 sama-sama. 1 2 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukakan memperbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengenakan banyak mujizat demi namamu juga. Oh, ini dipakai nama Tuhan ya, melekat nama Tuhan, terjadi mujizat. Tapi saudara-saudara, nggak ada perobekan. Itu sangat geram Tuhan melihat ini. Sama tadi saya bilangkan, misalnya istri saya hanya mampir, tapi ada yang memakai, oh saya juga istrinya loh begini, minta sana minta situ. Aduh, Tuhan sangat geram ya. Bukankah kami juga nama menjamamu? Ayat 23 kita baca sama-sama. 1 2 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara, makanya mari 3 hal ini harus kita miliki. Meterai darah. Supaya apa ini? Supaya kita masuk di halaman kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Sudah dilepaskan dari semua warisan kita, dari nenek moyang kita. Sudah menjadi anak Tuhan. Ya, nggak lagi anak nenek moyang. Beda ini. Kita sudah jadi anak Tuhan. Semua yang warisan nenek moyang sudah kita pisahkan. Saya nggak mau lagi. Saya sudah menjadi anak Tuhan. Meterai darah. Yang kedua, meterai dari firman Allah. Supaya apa? Supaya kita imam-imam. Ayub bilang, kamu dulu bukan bangsanya Tuhan, tapi kita dipilih dari kegelapan, dipanggil untuk menjadi imam-imam bagi kerajaan Allah. Kita miliki materai ini, materai firman, saudara-saudara, ada di dahi dan ada di tangan kita. Lagi yang ketiga, saudara-saudara, padam itu tadi, di dahi juga. Ya, nama Tuhan itu dilekatkan bagi kita. Siapa ini, saudara-saudara? Orang yang bagaikan tabut perjanjian, yang tadinya dari tanah, dari kayu, sekarang disalut dengan emas. Dia menjadi tabut perjanjian. Tuhan sudah siap bagaikan tutupan tabut dari emas murni. Lengkap namanya tabut perjanjian. Siapa itu? Kita yang merobek segala kedagingan kita. Segala kedagingan kita ini yang seringkali membuat nama Tuhan itu dipermalukan. Orang-orang di hari-hari terakhir, dia pakai nama Tuhan hanya untuk kesenangan daging, hanya kebutuhan lahiriah, hanya kesenangan lahiriah. Tuhan bilang nanti, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Hari ini Tuhan memberkati kita, dan mohon dari Tuhan, beri pengertian kepada saya untuk bisa mengerti kekayaan, betapa hebatnya kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita di akhir zaman ini. Tuhan memberkati, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik, silakan datang ke depan. Ya. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. 52 dari nyanyian Psalm
Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka hatimu kepada Tuhan untuk selalu memandang korban Kristus dalam hidup kita. 52. Paling utama bagi kita dimateraikan kita. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan selalu sebab olehnya aku telah dibebaskan. Sebab olehnya ku telah dibebaskan. Amin. Mudah saja besar kasih-Nya melebihi kesalahanku, melebihi setiap kesalahan. Selamanya ku memandang jutaan tentangmu. Selamanya akan memandang di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa. Jauh melebihi kesalahan. Selamanya ku akan memandang surga. Selamanya ku akan memandang surga. Amin. Di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa. Jauh melebihi kesalahan. Turunkan tangan tanpa perkataan, hanya referensi saya tanpa perkataan. Haleluya. Pastikan untuk mendapat 3 materai ini. Materai darah, materai firman, materai nama Tuhan jadi bagian kita. Amin.
kami beri tanda pemilikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, agar tidak materai cap antikristus dalam hidup kami, tapi materai Allah itu jelas dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Meteraikan kami dengan darah-Mu, meteraikan kami dengan firman-Mu Tuhan, meteraikan kami dengan nama-Mu. Itu bagian kami yang termahal dalam pelayanan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri tanda di tubuhku, kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya. Beri tanda di tubuhku, kita persiapkan diri kita menerima darah Kristus. Di atas korban Tuhan.
kasih Tuhan, sebagaimana firman-Mu siang hari ini, Engkau beri tanda dalam hidup kami. Ada meterai darah, ada meterai firman, sampai meterai nama-Mu. Engkau sudah menjadi milik kami dan kami milik-Mu Tuhan Yesus. Tidak ragu kami tentang penghidupan kami di dunia ini. Karena Engkau sudah berkorban agar kami hidup. Engkau rela mati memperjuangkan hidup kami. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Adalah jaminan bagi kami. Bukan hanya jaminan untuk sementara ini. Jaminan untuk hari ini. Besok sampai selama-lamanya. Hidup kami terjamin oleh korban-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Jika ada masalah, sakit, penyakit, bingung tentang masa depan, apapun masalah saudara, ingat darah Yesus ini sudah menjadi cap materai dalam hidup kita. Jaminan keselamatan bagi kita, membuka jalan bagi kita. Pintu surga saja bisa dibuka oleh darah Yesus, apalagi pintu-pintu di dunia, pintu berkat, pekerjaan, semua Tuhan sediakan. Dengarkan firman, angkat cawan ini, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Angkat tangan. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Sekali lagi, darah Yesus. Hidup kami tergantung kepada korban dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Saksikan sama Tuhan, haleluya. Betapa agung mulia Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Keselamatan kami bergantung kepada darah. Darah yang mahal itu sudah menjamin hidup kami. Darah yang mahal itu sudah membuka pintu bagi kami. Yesus, Yesus, mulialah Tuhan. Engkau meteraikan kami firman Allah, firman yang hidup, firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
Firman yang mampu mengubah kami. Hari ini juga Engkau meteraikan itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau meteraikan kami dengan nama Tuhan. Nama yang ajaib, setiap lutut bertelut kepada nama itu. Nama yang penuh dengan kemenangan. Itu juga artinya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Problema boleh datang, masalah-masalah boleh datang, bahkan ujian pencobaan sekalipun. Kami tahu nama itu yang memberikan kemenangan kepada kami. Nama Yesus membuat kami menjadi pemenang. Nama Yesus untuk memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami bersama dengan Kau pasti menang. Apapun masalah kami, apapun kami hadapi, kami tidak berjuang sendiri. Engkau berjuang bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini sampai masa depan kami berada di dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami akan berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kita akan berikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, saya menyampaikan terima kasih buat korban khusus saudara yang saudara berikan atas nama iman kita, atas pertolongan Tuhan bagi kita. Ya, terima kasih buat persembahan korban khusus untuk di bulan Juli, saudara-saudara dari keluarga S Manulang Boru Tinambunan 100.000. Dari keluarga S Situmorang Boru Simbolon 100.000, dari Avia Natalia Sinaga 100.000, dari keluarga D Tinambunan 100.000, dari keluarga B Purba 100.000, dari keluarga Gembala 200.000. Untuk bulan ini terkumpul persembahan khusus kita 700.000, biar digunakan semua bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita akan berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ebenezer, kita naikkan pujian ini untuk selalu kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Dia batu pertolongan bagi kita, selalu memberikan kekuatan yang berlimpah. Teruslah berseru padamu. Ya, kita berikan persembahan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Berseru padanya, amin. Jangan tebak mengkai pria surga, penolong dan berkemenangan. Haleluya, haleluya, sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Hebat, semua kita bangkitkan diri di hadapan Tuhan. Hebat, teruslah, amin. Berseru padanya, jangan depan mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya, sampai sekarang,
kita berdoa, kembali kami datang ya Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami ini pujian syukur kami kepadamu buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu kami dapatkan. Bahkan siang hari ini kami dapat berada di hadirat Tuhan. Engkau dengar permohonan kami, kesulitan-kesulitan, ujian, masalah-masalah apapun yang kami hadapi. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya indah pada waktunya kata firman-Mu. Semua mendatangkan kebaikan dan kami pegang janji-Mu ya Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami Engkau sudah melepaskannya bagi kami. Kami sehat, kami hidup, kami untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami, apapun kesulitannya mereka, tolonglah mereka, tuntun mereka ya Tuhan. Engkau menolong senantiasa, pengharapan kami hanya kepadamu. Orang tua kami di masa tuanya, kuatkan, teguhkan imannya. Sepanjang minggu ini, jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Baik kami ada di rumah, di luar rumah, kemanapun kami berada, tangan Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih buat persembahan yang diberikan sidang jemaat-Mu. Mulai kolekte, korban khusus, persepuluhan, semua karena firman-Mu. Engkau membalaskan lebih dari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sumber segala berkat. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Kita sampaikan perkataan ini, sudah ketutup laptopnya. Perkataan iman kita demikiannya, sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, saya ulangi demikian ya. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sekali lagi. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sekali lagi. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.